Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para hadir jamaah sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini begitu banyak limpahan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman Islam, sehat, sempat, sehingga kita semuanya bisa hadir untuk bersama-sama duduk di sini menjalankan rangkaian sholat Jumat, merenungi kembali dengan nasihat yang ada akan hakikat penciptaan kita, hakikat hidup kita semuanya, bahwa hidup ini tidak lain adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh tidak ada syukur dengan kualitas yang paling ahsan, paling baik, kecuali kita menggunakan nikmat-nikmat ini dalam rangka kita semuanya beribadah, memperbaiki kualitas ibadah. Karena tadi jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tugas utama kita hidup adalah yang memang berbekal, beribadah, berjuang melaksanakan kebaikan-kebaikan, berjuang melaksanakan apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat beruntung siapa saja yang bisa mendayagunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, nikmat iman, Islam, sehat sempatnya, dengan kebaikan-kebaikan. Allah jamin hidupnya akan penuh dengan keberkahan-keberkahannya. Dalam satu ayat dikatakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi bagi orang-orang yang hobi, senang akan kebaikan-kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala terbaik, al-husna wa ziyadah, dan tambahan tentu saja nanti akan mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan jannahnya, melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dillah, dan wajahnya itu, mukanya enggak mungkin besok di yaumul qiyamah akan ditutupi dengan debu-debu hitam, ditutupi dengan wajah-wajah kemuraman atau kehinaan. Karena nanti di yaumul qiyamah jelas banyak wajah yang dipenuhi dengan debu hitam, wajah yang dipenuhi dengan kehinaan. Maka bagi orang-orang yang berbuat baik, insya Allah akan terbebas dari ini. Maka para hadir jamaah sidang Jumat rahimakumullah, hendaknya kita syukuri nikmat Islam ini, minimal kita dengan terus mengokohkannya, mengokohkan tiang-tiangnya, syariat-syariatnya. Dalam satu hadis dikatakan, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi para hadir rahimakumullah, yang namanya bangunan itu tidak akan tegak kecuali dengan tiang-tiang yang kokoh. Bangunan yang kokoh pasti akan disanggah dengan tiang-tiang yang kokoh. Arti sederhananya seperti itu. Begitu juga dengan Islam. Islam ini akan kokoh manakala apa? Kokohnya pernyataan kita, ikrar kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kokohnya kita akan keyakinan bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan terakhir, adalah seorang rasul, adalah seorang nabi. Kokohnya komitmen kita akan sholat kita, akan zakat. Bahkan kokohnya azam kita untuk menyempurnakan Islam ini dengan apa? Hajjul baiti, dengan kita menunaikan ibadah haji.
Dan ini tiang yang barangkali akan pada kesempatan ini Khatib sampaikan sekilas ya. Karena para hadir jamaah sidang Jumat rahimakumullah, insyaallah kita bersama-sama hari ini bisa melihat, menyaksikan saudara-saudara kita banyak yang sudah atau mungkin akan berangkat ke Baitullah ya, untuk menunaikan ibadah haji. Barangkali di antara kita juga mungkin ada kerabat, ada tetangga, kita sudah semuanya berkunjung untuk meminta doa atau bahkan mungkin sekedar nitip salam. Nitip salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau nengok haji seperti itu, kita semuanya mendambakan, seharusnya mendambakan untuk pergi haji. Meskipun kemudian ada di antara kita yang mungkin terbentur karena masalah rezeki. Rezeki belum ada. Ada yang beralasan seperti ini. Ada yang mungkin rezeki sudah ada, sudah daftar tapi terbentur kuota. Kuotanya hari ini Masya Allah untuk pergi haji. Ini menjadi indikasi betapa solehnya umat Islam Indonesia. Kita bisa bayangkan di Jawa Tengah itu kuota hajinya hanya kurang lebih 28.000. Yang mendaftar sampai 800.000. Masa tunggu 31 tahun. Di Jawa Timur itu kuota haji hanya 33.035 orang. Tapi yang mendaftar sampai 1 juta lebih. Masa tunggu hampir 34 tahun, sama di Samarinda itu 34 tahun. Ada juga beberapa daerah lain yang masa tunggunya waiting listnya itu yang 40 tahun, 20 tahun, 22 tahun juga ada. Bahkan di Bontang atau di Bantaeng itu sampai 47 tahun. Jadi para hadir rahimakumullah, ini menjadi satu indikasi umat Islam di Indonesia sebenarnya secara ekonomi kuat ya. Meskipun secara spiritualnya barangkali perlu dievaluasi dan muhasabah lagi. Dan para hadir ada juga yang kadang orang belum berangkat haji, alasan lain juga ada, alasan yang lebih elegan, lebih cantik. Haji kan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang belum dipanggil ya mungkin akan enggak hadir ke sana. Kalau sudah saatnya panggil, pasti akan hadir di sana. Makanya kita bisa melihat kadang keunikan-unikan ya. Betapa kita melihat dalam pandangan kita manusia, seseorang yang tidak mungkin dengan profesi seperti itu bisa berangkat haji, tapi toh nyatanya berangkat haji. Banyak sekali loper koran, tukang parkir, bahkan sampai disinetronkan tukang bubur naik haji. Ini kan Masya Allah. Atau sebaliknya, orang sudah berangkat haji, sudah di Mekah, tinggal wukuf, qadarullah, terjebak di kamar mandi, tidak bisa keluar. Padahal haji itu adalah wukuf. Sudah di sana, ternyata kemudian tidak melaksanakan salah satu rukun. Jadi ini salah satu Masya Allah hadirin rahimakumullah. Hendaknya kita semuanya punya azam, punya niat yang pertama, azam yang kuat untuk menyempurnakan keberislaman kita. Karena ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para hadir, Khatib juga mengajak kepada hadirin semuanya memantaskan diri. Sebelum kita berangkat dipanggil ke Baitullah, kita memantaskan diri kemana? Ke Baitullah yang ada di sekitar kita. Caranya dengan apa? Dengan yang pertama, kita hadir ke masjid untuk mendatangi sholat 5 waktu berjamaah. Karena Rasulullah dalam satu riwayat dari Umamah Al-Bahili mengatakan, man masya ila salatin maktubah fil jama'ati fahiya kahajjatin, wa man masya ila salati tadawwu fahiya ka umratin nafilah. Siapa yang berangkat untuk menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, fahiya kahajjah, maka dia keutamaan seperti orang berhaji. Orang yang sholat sunnah berangkat ke masjid, fahiya ka umrah nafilah. Dalam riwayat lain dikatakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran dalam kondisi suci, sudah berwudu, sudah dalam kondisi terbaik, kemudian sholat 5 waktu berjamaah di masjid, maka pahalanya seperti pahala haji al-muhrim ya, berpakaian ihram. Jadi ini masalah, kita memantaskan diri ini loh sebelum kita nanti ke Baitullah Masjidil Haram, sebelum kita berziarah ke Masjid Nabawi, sebelum kita berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pantaskan diri dengan seperti ini. Bahkan mungkin ada yang sudah biasa dilakukan oleh jamaah di sini, ikut kajian subuh, kemudian duduk, kemudian berzikir sampai syuruk. Ini hadisnya Anas bin Malik, riwayat Tirmidzi. Di sana dikatakan, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'as syams thumma shalla rak'ataini kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam tamatin.
Siapa yang pergi ke masjid sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir entah itu membaca Al-Qur'an, entah itu dia berzikir dalam rangka mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan. Kemudian sampai terbit matahari. Ada yang boleh langsung sholat sunnah 2 rakaat. Ada yang kemudian berpendapat nunggu dulu 10 menit, 15 menit. Sah semuanya. Sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala keutamaan haji umroh. Rasul tegaskan atamatin tamatin tamat. Sempurna, sempurna, sempurna. Ini kan Masya Allah, sesuatu yang sederhana ada di depan kita. Kadang kita tidak Allah berikan kesempatan untuk menunaikan. Atau ada juga, ini ke masjid lagi, Baitullah, kita pantaskan ke Baitullah. Dengan apa? Dengan tadi. Ada juga mungkin man hada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan ayyu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Siapa yang pergi ke masjid dalam rangka apa? Dia tidak pergi ke masjid kecuali dengan niat apa? Untuk belajar kebaikan-kebaikan. Dengan niat untuk belajar memperbaiki akidahnya, memperbaiki ibadahnya. Bahkan mungkin sederhana, memperbaiki kualitas bacaannya, belajar tartilnya. Ini masjid ini kan Masya Allah luar biasa lengkap sekali kegiatannya. Belajar tartilnya, belajar tajwidnya. Tidak hanya kemudian mengantarkan orang tersebut kepada satu orang yang terbaik di pandangan Rasulullah SAW ya. Karena dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini dalam riwayat lain, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi tidak hanya mengantarkan kepada orang terbaik, tapi juga bagaimana orang seperti ini bisa memperoleh keutamaan berhaji. Inilah yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin para hadir, jika panjenengan punya rezeki lagi, silakan kalau ingin seperti ibadah haji, umrohlah di bulan Ramadan. Ini hadisnya Ibnu Abbas. Idza kana Ramadan i'tamiri fa inna umratan fi Ramadan hajjah. Kalau di bulan Ramadan tiba, berhajilah, karena haji di bulan Ramadan itu seperti umroh. Ini beberapa kebaikan-kebaikan yang hendaknya kita semuanya bisa memperjuangkan diri kita masing-masing dalam rangka tadi kita mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat Islam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Para hadir jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada kita, memberikan kepada kita anugerah iman Islamnya, memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Bahkan saking sayangnya tidak hanya memerintahkan beribadah, Allah fasilitasi kita dengan waktu-waktu yang penuh dengan keutamaan untuk beribadah. Dalam satu hari ada sepertiga malam terakhir yang mungkin kadang kita lewat ya. Dalam satu pekan ada sholat Jumat. Begitu banyak keutamaan-keutamaan dalam sholat Jumat. Rangkaian sholat Jumat ini kalau benar-benar menjadi kafarah, ikuti nasihat para ulama dahulu. Datang gasik, pakai wangi-wangian, sholat sunnah, dengarkan khotib, panggil jawaban adzan, tutup dengan sholat sunnah. Itu nanti bisa menjadi kafarah. Dalam tahunan ada Ramadan. Ini waktu-waktu yang penuh dengan keutamaan. Ada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Insya Allah kita sebentar lagi juga masuk 10 hari bulan masuk bulan Dzulhijjah. 10 harinya itu luar biasa. Amal-amal soleh yang dikerjakan di dalamnya luar biasa. Dikatakan oleh Rasul itu lebih utama daripada jihad. Kecuali orang berangkat jihad kemana berperang menegakkan agama Allah, dia tidak kembali lagi, meninggal di sana, itu tidak ada yang mengalahkan. Jadi insya Allah sebentar lagi, kalau nggak Senin, Selasa kita masuk sudah Dzulhijjah, 10 hari pertamanya luar biasa, isi dengan kebaikan-kebaikan para hadir rahimakumullah. Karena apa? Mamin ayamin, tidak ada hari al-amal sholeh fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam. Amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan dengan kebaikan-kebaikan, dengan zikir, dengan memperbanyak Al-Qur'an, dengan puasa Arafah, dengan puasa Senin Kamis, atau mungkin dengan puasa 1 sampai 9. Dan syukur bisa berkurban. Ini adalah amalan-amalan yang luar biasa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita
untuk terus memperbaiki nikmat iman Islam ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma fir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم يا الله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل يا الله حجه حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.